Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas masih di kasus yang sama. Nah, video ini sebenarnya sudah dibagi 3 part ya. Part pertama itu ya masih kasus D sama dengan S, transportasi D sama dengan S. Part pertama itu tabel awal yang membahas 3 metode NWC, LC, dan FAM. Di part kedua kemarin kita bahas mengenai tabel optimum, yang mana kita membahas kemarin masih di metode stepping stone. Yang kali ini kita akan membahas metode MODI. Metode MODI maupun stepping stone sama nih fungsinya. Sama-sama melakukan evaluasi. Evaluasi nih, dua-duanya gunanya sama-sama melakukan evaluasi. Nah, di MODI mungkin akan sedikit ada perbedaan langkah dengan si stepping stone. Namun MODI lebih banyak gitu istilahnya, lebih banyak langkahnya. Walaupun sama ada di bagian akhir langkah MODI dan stepping stone sama nanti. Nah, perlu diingat karena ini sama-sama melakukan evaluasi, pasti selalu dimulai nanti penyelesaian kasus dimulai dari 3 metode sebelumnya, yaitu NWC, LC, maupun FAM. Karena ya di stepping stone sudah dijelaskan, kita akan selalu menggunakan NWC sebagai metode yang akan dievaluasi, jadi MODI pun juga sama. NWC lah yang akan digunakan untuk metode awal atau tabel awal yang akan dilakukan evaluasi. Oke, bisa dipahami sejauh ini ya. Jadi jelas bukan aturan NWC yang dipakai harusnya NWC saja, namun LC juga bisa, FAM juga bisa dilakukan di rumah untuk dilakukan evaluasi kalau mau dicoba-coba di rumah. Nah, di MODI ini sebenarnya tabel PowerPoint kita ini semua lumayan lengkap nih, sudah lengkap rinciannya. Langkahnya sudah lengkap, langkah pertama, langkah kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun yang perlu diingat di sini nih, di satu ini nih, ini masuk langkah sebenarnya dibuat di dalam PPT ya. Tapi ini sebenarnya tidak masuk langkah ke dalam metode MODI. Metode MODI itu kan ya di modinya. Kalau ini kan NWC nih, kita kerjakan menggunakan NWC. Berarti ini tidak masuk langkah MODI. Tapi akan selalu dikerjakan ini dulu gitu kan. Makanya sedikit ini yang pertama. Tapi ingat, ini bukan langkah pertama MODI. Langkah pertama MODI itu dimulai dari sini. Menentukan nilai baris nanti. Ini yang pertama, ini yang ke langkah kedua, ini yang langkah ketiga. Nah, supaya lebih memahami nih, walaupun di kelas siang sudah disampaikan dengan rinci gitu ya tadi kemarin bagaimana cara mengerjakan MODI, tapi akan saya catatkan sendiri langkah-langkah pengerjaan MODI. Ada 3 langkah utama. Ini mau dicatat juga, Bu. Sebaliknya dicatat ya, langkah-langkah besarnya. Yang pertama itu menentukan nilai R dan K. Dari apa? Dari sel yang terisi. Oke, yang perlu diingat berarti sel isi yang kita perhatikan untuk menentukan nilai R dan K. Kita catat dulu ya, langkah kedua. Menghitung indeks perbaikan. Oke, menghitung indeks perbaikan dari apa? Dari sel kosong. Oke, yang ketiga, itu melakukan distribusi ulang. Nah, ini kan yang saya sampaikan tadi, ini langkahnya sama dengan stepping stone. Sama-sama melakukan distribusi ulang. Prosesnya juga sama, tentukan jalur, buat beri tanda, kemudian lakukan operasi. Nah, persis sama, tapi nanti ini tidak akan dijelaskan berulang-ulang lagi, cuma satu kali contoh dan kemudian harusnya sudah bisa dilakukan lagi, dilakukan pengujian selanjutnya gitu ya, tanpa diulangi atau diinstruksikan. Jadi di stepping stone sudah dijelaskan panjang tuh. Nanti di MODI harusnya ini tidak perlu diulang sepanjang itu gitu ya. Kita masuk ke langkah pertama, menentukan nilai R dan K. Nah, perlu diketahui, R itu untuk nilai baris. Ini maksudnya baris ya. Kita akan mencari nilai baris. Berarti kita kan ada 3 tuh, R1, ada 3 kan? Ini R1, R2, R3.
Kita lihat depan, ini K, ini untuk kolom. Kolom kita juga ada 3, K1, K2, nanti kita cari K3. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menentukan nanti atau menghitung indeks perbaikan, karena akan berhubungan ya dari langkah pertama ke langkah kedua sampai ke langkah ketiga. Oke, berarti ingat setiap langkah punya fokus. Ke langkah pertama fokusnya ke sel yang terisi, langkah kedua fokusnya ke sel kosong. Oke. Kemudian yang masih masuk langkah pertama ya, poin yang paling penting. Menentukan nilai R dan K ini ada rumusnya. Rumus dari menentukan nilai R dan K adalah C sama dengan R tambah K. Ini sesuai dengan sel isinya di mana. Berarti kita bikin aja CN, RN, KN. Kalau C misalnya sel isi 1, berarti ya R1, K1. Oke. Nah, yang perlu ditahu C ini apa? C ini adalah biaya. Nah, kalau biaya kan sudah pasti, ini sudah ada semuanya biaya. Semuanya sudah ada di dalam tabel, tidak perlu dicari terlebih dahulu. Berarti yang kita cari itu R dan K saja. Yang kedua yang perlu ketahui di poin langkah 1 ya, R1 selalu 0 nilainya. R1 selalu 0 nilainya. Berarti kita sudah tahu nilai 1 ini nih. Nanti bisa kita cari nilai R2, R3, K1, K2, dan K3. Oke. Kita langkah ibaratnya poin terakhir dari langkah pertama. Setelah kita ketahui nilai R, K masing-masing nilai ya, R1, R2, 3, K1 sampai K3, letakkan nilai R dan K ini dan K sesuai posisinya. Kan tadi sudah saya berikan ya, taruh posisi. Nah, sesuaikan. Kalau R1 ya udah pasti 0. R2 berapa nanti diperoleh nilai, R3 berapa, K1 berapa, K2, K3 posisikan sesuai dengan posisi aslinya gitu ya. Kemudian kita masuk langkah kedua. Langkah kedua ini yaitu menghitung indeks perbaikan dari sel kosong yang perlu kita perhatikan. Sel kosong menghitung indeks perbaikan ada juga nih rumusnya. Perlu diingat rumusnya kalau yang tadi sel isi C sama dengan R tambah K, kalau ini C kurang R kurang K. Nah, itu makanya kita perlu tadi R berapa, K berapa. Oke, kalau C sudah pasti sudah ada nilainya. Ya, ingat C ini untuk biaya, R itu untuk nilai baris, K itu untuk nilai kolom. Oke. Kemudian setelah kita lakukan perbaikan tadi dengan menggunakan rumus, perhatikan nih langkah kedua dari poin kedua dari langkah kedua ya. Pilih sel kosong dengan nilai negatif terbesar. Hampir sama sebenarnya poin pentingnya dari stepping stone. Stepping stone tadi pengujian sel kosong. Pilih nilai negatif terbesar. Kalau ini kan juga sebenarnya kita lakukan indeks perbaikan atau pengujian sel kosong juga sebenarnya kan. Yang diambil yang mana? Yang negatif terbesar. Nah, ini sama juga, sama-sama nilai negatif terbesar yang kita pakai. Namun cara pengujian yang berbeda. Kalau tadi kita perhatikan jalur, kalau ini ya dengan menggunakan rumus. Rumusnya ya C sama dengan sama dengan RC kurang R kurang K. Untuk mencari nilai R dan K gimana? Ya dengan menggunakan rumus tadi yang di depan langkah pertama. C sama dengan R tambah K sesuai dengan posisi ini nanti. Oke, langkah ketiga ya boleh deh kita buat juga ya sel dengan nilai negatif terbesar tadi, sel negatif terbesar. Yang pertama ya kan sudah kita ketahui lihat jalur terdekatnya. Kemudian beri tanda, positif, negatif. Kemudian beri tanda positif, negatif. Kemudian pilih sel yang bertanda negatif. Ini saya nggak catat rapi ya, tapi boleh dicatat sendiri. Pilih sel yang bertanda negatif, kemudian apa? Dari sel yang bertanda negatif tadi, pilih angka distribusi terkecilnya. Pilih yang terkecil. Kemudian apa ya? Kemudian lakukan operasi. Kemudian ini kalau terlalu cepat atau terlalu tidak jelas tulisannya, mungkin nonton lagi di dalam video kedua yang stepping stone.
Oke, ada beberapa langkah, 5 langkah untuk menentukan. Ini terserah mau 5 angka, mau yang langkah pertama tidak dimasukkan juga boleh. Yang penting, yang intinya dari distribusi ulang itu setelah kita dapat negatif terbesar, kita perhatikan jalurnya. Dan tandanya juga, tidak hanya jalur dekatnya sudah diperhatikan, plus ikuti tanda. Kemudian perhatikan sel yang bertanda negatif. Di sel mana saja. Setelah kita perhatikan sel yang bertanda negatif, misalnya ada 2 sel, di antara 2 sel pilih yang angka distribusinya paling kecil. Setelah itu baru lakukan operasi. Kemudian berarti itu sudah selesai. Kalau di dalam MODI kembali lagi ke langkah awal, dilakukan kembali penentuan nilai R dan K, kemudian lakukan pengujian. Oke, kita cobakan langsung ke dalam contoh soal. Kalau ini kan masih teori, mungkin ini bisa dicatat dengan rapi supaya bisa dihafal. Nanti takutnya kebalik-balik ya, rumusnya kebalik-balik. Jadi kita mulai dari ya contoh soalnya sebenarnya masih sama ya, masih soal yang itu juga gitu ya, masih soal yang kita pakai di tabel awal. Berarti kalau kita masuk langkah pertama tadi, menentukan nilai R dan K pada sel yang terisi. Sel terisi kita yang mana aja? Sel ini ya, 1, 1, apa lagi? 1, 2, apa lagi? 2, 2, 3, 2, dan 3, 3. Oke, ingat rumus kita tadi apa? C sama dengan R tambah K. Yang sudah tahu kita nilainya pasti R1, karena 1 juga masuk ke dalam sel yang terisi, berarti otomatis kita akan mulai dari situ. Berarti sel 1, kalau kita masukkan ke dalam rumus, C sama dengan R1 tambah K1. Di C-nya berapa di sana? 20. R1 0 tambah K1. Berarti K1 sama dengan 20. Ini sedikit saya rapatkan lah ya, menumpuk. Oke, berarti C 20, R1 pasti 0, ini tambah K1. Sebenarnya di belakang juga sudah ada ya, contohnya sudah ada. Saya ibaratnya depan cuma menjelaskan, supaya nanti di belakang pun dibaca juga sudah dipahami. Berarti tambah K1. K1 berarti sama dengan 0. Ini pindah ruas saja ya. Masuk ke sel 1.2. Sel 1.2 berarti ini ya. Dengan biayanya 5. Anggap kita ulang lagi. C sama dengan R. Ini masih di baris pertama berarti R1. Tambah. Ini masuk ke kolom ke-2. Berarti K2 sama dengan, ingat C tadi 5. R1 kita 0 tambah K2. Berarti K2 kita sama dengan 5. Nah, itu saya maksud. Kita harus mencarinya sedikit berurut. Namun, jika seandainya ini ada terbuntu, boleh di next dulu. Kalau ada yang lain yang bisa membantu untuk mencari posisi itu, gitu ya maksudnya. Nanti akan ketemu kasus-kasus seperti itu. Kita masuk ke 2 dengan biaya 20. Berarti C sama dengan R2. Ini baris kedua ya. Ini baris kedua. Tambah K2 karena kolom ke-2. Sama dengan C-nya berapa tadi? 20. R2 kita, ini udah ada ketemu R2. Ini masih K2, belum. Ini K1. Oke, berarti R2 belum ada, berarti kehapus dia. Oke, kita yang ini aja ya. Hapus, kita ulang lagi dari 2.2. C sama dengan R2 tambah K2. C-nya tadi 20 sama dengan R2 tadi belum ada, karena di sini kita ulang lagi deh sedikit, R1 tambah K2. C-nya tadi 5 sama dengan 0 tambah K2. Berarti K2 sama dengan 5. Oke, kita cobakan yang ini. R2 karena belum ada, kita mau baru dapat R1 0. K1 sama dengan 20. Berarti R2 belum ada yang kita cari. K2 sudah ada tadi ya, 5. Berarti ini 5. Berarti R2 sama dengan 20, kita kurangi 5. Dengan 15. Nah, oke. Kita pindah ke 3.2. Kalau tidak rapi mungkin bisa dilihat catatannya di belakang ya, di PowerPoint bagian belakang.
3, 2 ini sebenarnya bisa kita ketahui ini baris ketiga pasti. Kolom kedua, sebenarnya nggak bacanya gitu ya. C sama dengan R3 tambah kolom 2. C-nya berapa? 10, berarti 10 sama dengan R3. R3 sudah ada? Belum ada ya, ini masih R2, K2, K1. Berarti R3 tambah K2-nya tadi kita dapat 5. Berarti R3 sama dengan 10 kurang 5 sama 5. Oke, gitu ya. Ini pindah-pindah ruas aja. Jangan lupa tandanya kalau berpindah berubah tanda. Oke. Terakhir di 19 ya. C sama dengan berarti ini baris ketiga tambah kolom 3. Dengan biaya 19 R3 kita. Nah, ini R3 sudah ada dong. Ada 5. Berarti ini 5. K3 belum. Nah, ini yang kita cari berarti K3 sama dengan 19 dikurangi 5. Berarti 14. Nah, masing-masing nilai R dan K sudah kita ketahui. Nah, itu berarti masuk kita langkah kedua tadi. Langkah kedua, memindahkan nilai R dan K yang saya maksud tadi. Berarti pindahkan ke bagian sini. Nah, ini kan sudah ada nih di belakang. Nilai K1 sama dengan 20. 0, R1 pasti 0. R2 kita berapa? Kita dapat di sini. R2, kita lihat. R2 kita dapat 15. Kita lihat ke belakang, 15. R3, 5. Berarti R3, 5. Nah, seterusnya. Sampai ke K13 dipindahkan. Nah, itu baru masuk ke langkah pertama. Bisa dipahami ya, setelah dicari nilai R dan K dengan rumus C sama dengan R tambah K, kita pindahkan nilai R dan K yang sudah kita peroleh ke dalam tabelnya. Kemudian kita masuk langkah kedua. Nah, ini masuk langkah kedua nih yang tadi. Tentukan atau menghitung indeks perbaikan yang mana kita perhatikan nilai atau sel yang kosong. Sel yang kosong berarti yang ini. Berarti nah, sel kosong kita cetak di sini ya, walaupun di belakang sudah ada. Sel kosong kita berarti 1, 3, 2, 1, 2, 3, dan 3, 1. Dengan rumus apa tadi? C kurang R kurang K. Ini rumusnya ya, berarti kita lihat ini sel. Indeks perbaikan atau pengujian sel kosong ini sama juga sebenarnya. 1, 3, berarti ini. C-nya berapa? Berarti 8. R-nya berapa? Berarti 0. K-nya berapa? Berarti 14. Nah, ini dijumlahkan. Oke. Nanti kita jumlahkan semuanya ya. Oke, 21 berarti 21 ini. 2.1. C-nya berapa? 15. R-nya berapa? 15 juga. Oke. Kurang. K-nya berapa? 20. Oke. 23. Nah, ini berarti. Dengan C 10. R-nya masih di 15. K-nya di 14. Ini ingat ya, berarti sesuaikan posisi kolom dan baris. 14. Terakhir 31. 31 di biaya 25. Di baris 3 dengan R-nya 5. Di kolom 1 dengan K-nya 20. Nah, ini dihitung. Ini dapat berapa nih? Jadi min 6. Ini jadi berapa ini? Min 20. Ini jadi min 19. Dan ini habis. Oke. Nah, ingat berarti langkah selanjutnya, langkah terakhir ya istilahnya di dalam langkah kedua ini kan saya bagi 2 part tuh, yang rumus pertama C sama dengan C kurang R kurang K, yang kedua pilih sel kosong yang bertanda negatif. Kan kita setelah uji, ini kan ibaratnya sama juga nih pengujian sel kosong. Yang mana yang terpilih di pengujian sel kosong yang bertanda negatif paling besar. Berarti di sel 2.1 karena negatifnya paling besar. Nah, di sini sebenarnya ada informasinya. Ya, tapi kita jelaskan. Kemudian masuk langkah ketiga yang sama persis dengan stepping stone. Jadi ini tidak harus digamblang lagi penjelasannya ya. Berarti 2.1 berada di sini ya. Berarti ini sel yang akan kita distribusi ulang. Ingat langkah distribusi apa? Sel kosong yang terpilih itu perhatikan jalur dia. Ya, berarti hampir ada kombinasi stepping dan modi ya. Kita pakai stepping nih di sini. Jalur lompatan paling dekat ya. Kalau di contoh ini kebetulan sudah terisi, kita dari 21 ke 11
ke 12, 22 kembali lagi ke 21. Dengan diikuti tandanya, ya ingat dimulai dari tanda positif, negatif, negatif. Kemudian pilih dua, bukan aja dua ya, kebetulan ini cuma dua. Pilih sel yang bertanda negatif. Ada dua dong di sini. 1, 1, 1, 1, dan 2, 2, 2. 1, 1 dan 2 dengan dua angka distribusi di sana. 1, 1 dengan angka distribusi 50. 22 dengan angka distribusi 60. Nah, pilih yang terkecilnya. Yang mana berarti yang satu yang akan kita distribusi ulang ya. Setelah pilih angka distribusi yang paling kecil, kemudian lakukan operasi penghitungan dengan angka distribusinya sesuai tanda sama persis dengan tadi ya, dengan stepping stone sel 2.1 dengan operasi angka distribusi 50. Berarti ini 0 berarti awalnya ya, 0 ditambah 50. Atas, kita ingat ke atas dulu. 50 ya, dengan tanda negatif kurangi 50. Ke kanan, tanda positif dengan angka distribusi 40, berarti 40 tambah 50. Ke bawah dengan tanda negatif, angka distribusinya 60. Berarti kurangi 50. Ini jadi 50, 0, 90, dan 10. Jadi ini harusnya ini sudah ada contohnya ya. Yang angka biru ini merupakan angka distribusi yang terbaru. Ini yang baru ya, 50, 0, 90. Nah, berarti kita akan melakukan ibaratnya melakukan pengujian atau menghitung kembali menghitung kembali nilai R dan K di sel-sel yang terisi, kemudian masuk langkah kedua indeks perbaikan, lakukan distribusi. Terus berulang-ulang dari langkah 1, 2, 3, balik lagi 1, 2, 3 sampai kemana dia dikatakan sudah positif, sudah selesai, sama juga dengan stepping stone. Jika ini ya, indeks perbaikannya di langkah kedua berarti bisa ditentukan. Kalau di stepping stone karena cuma 2 langkah, di langkah pertama selesai. Kalau semuanya sudah positif. Tapi kalau di dalam modi karena ada 3 part langkah, di part 2 inilah penentu. Jika semuanya sudah positif, berarti sudah selesai. Sudah selesai distribusi. Berarti distribusi terakhir tadi sudah menjadi distribusi paling akhir dan bisa dihitung biayanya. Jika belum, berarti ya terus ulang langkahnya sampai ketemu ini bernilai positif semuanya. Oke. Kita cobakan satu kali lagi contoh. Oke, kita cobakan satu kali lagi. Jadi masih di sini ya, di belakang walaupun sudah ada, tapi kita pakai tabel yang ini aja dulu. Oke. Berarti Bapak ingat langkah pertama, tentukan nilai R dan K. Tentukan nilai R dan K, ini langkah 1 ya. Nilai R dan K di tabel yang atau di sel yang terisi. Ingat sel terisi kita mana aja. Ini udah kosong ya, berarti yang terisi 1, 2, 3, 4, 5. Ini aja yang terisi. Berarti sel 1, 2, sel 2, 1, 2, 2, 3, 2, dan 3, 3. Nah, ini sel yang terisi. Berarti ingat apa tadi rumusnya? C sama dengan R tambah K. Itu langkah pertama. Ingat rumusnya aja. C sama dengan R tambah K. C itu biaya, R itu nilai baris, K itu kolom dengan ketentuan R1 selalu 0. Oke, mulai dari C dari 1.2. Berarti ingat biayanya berapa di sini 1.2? 5 sama dengan R1 ini ya, berarti ini udah pasti 0. Tambah K1. K1 berarti sama dengan 5. Oke, kita next ke baris atau sel terisi kedua. 2.1. Berarti C sama dengan R. Ini 2, berarti R2. Bukan ini ya, saya lingkari salah ya. R2, karena posisi di baris kedua R2 tambah K1. Karena dia masih di kolom pertama ya. Ingat aja, ini penamaan penomorannya itu gampang sekali. Maaf, ini error juga dikit. Nah, oke. Kembali lagi.
R2. Berarti C kita 15. R2 kita berarti belum ada ya, karena kita belum ketahui. Ini nilai lama. Sekarang kita mau cari nilai baru nih. Berarti ini tidak dihitung. Kalau kita bikin tabel baru, ini tidak dihitung lagi. Oke. R2 tambah K1-nya kan tadi sudah kita cari. Berarti 5. Berarti R2 berapa jadinya? 15 kurangi 5 sama dengan 10. Oke, berarti kita next ke sel 2.2. Sel 2.2 berarti C sama dengan R2 tambah K2. Biayanya berapa? Biayanya 20 sama dengan R2 kita sudah ketahui, udah 10 ya, 10 tambah K2 berarti yang dicari K2 sama dengan 20 dikurangi 10, berarti 10 K2-nya. Kita lanjut ke 32. C sama dengan R3, ingat berarti baris ketiga, tambah K2. Berarti C-nya berapa? 10. 10 sama dengan R3 di atas. Perhatikan udah ada nggak R3? Belum, berarti R3 yang akan dicari. K2-nya berapa tadi? 10. Berarti R3 sama dengan 10 kurang 10 sama dengan 0. Bisa jadi ini R3-nya 0. Oke. Kita next ke yang sel terisi terakhir. 3.3. Jadi C sama dengan R3 tambah K3. Berarti C berapa? 19. Kita lihat 19. R3-nya sudah ada, udah 0. Tambah K3. Berarti K3 sama dengan 19. Oke, kita lihat. Di belakang kalau seandainya ada yang salah dihitung nih boleh diperbaiki ya. Kalau tidak ya. Kita lihat sel 21. Oke, benar. 21 kita dapat K1. Oke. Jika ada yang salah, nanti di dalam PPT-nya langsung diperbaiki saja. Oke. Setelah itu, setelah kita tentukan nilai R dan K, berarti kita pindahkan. Ya, tadi belum dipindahkan ya, belum dipindahkan. Setelah dihitung, pindahkan ke dalam tabel. Nah, ini tabel perpindahan kedua nih, yang bersihan aja. Kita lihat ya, berarti nilai R1-nya 0. Oh, ini R3-nya 5. Tadi kita ketemunya R3 itu 0. Berarti kita lihat apakah yang ada yang salah. Berarti perhitungannya tadi ya di awal ya. 1, 2. Oke, C-nya 5. R1 pasti 0. K1 berarti K1 sama dengan K5 dong berarti ya. Kita lihat. 1, 2 kita berapa di belakang? Oh, ini K1, K2 ya. Kenapa ini jadi K1? Oke, perhatikan ya, berarti ini salah sedikit. Ini K2 bukan K1 ya. K2 sama dengan 5. Berarti ini 2.1 belum bisa dicari. Kenapa begitu? Karena C, nilai C-nya ada 15. 2.1 ya. 15. Ini mungkin videonya agak sedikit panjang karena ada perbaikan. Saya malas juga ngulang dari awal lagi ya. Lagi saya malas, jadi kita ditonton aja secara runut kembali walaupun sebenarnya di belakang sudah ada perbaikan yang benarnya ya. 15 C-nya ya, R2-nya belum ada, K1 juga belum ada karena yang ini yang kita dapat itu K2. Berarti ini belum bisa dicari. Nah, ini yang saya maksud. Berarti kita next ke 22. Ke 22, berarti kita ulang lagi deh. Di 22 C kita cari. C di 22 itu 20. R2. Nah, ini yang kita cari nih karena belum ada. Tambah K2. Nah, K2 kan tadi yang di atas. Berarti 5. 5 berarti R2 kita sama dengan 20 kurangi 5. Berarti 15. Berarti R2 kita 15. Nah, bisa balik lagi ke atas. 15 tambah K1. Berarti K1 sama dengan 0. Oke, nah berarti kita next ini kita hapus saja lagi ya. Nah, mohon diikuti dengan tepat ya.
dengan benar nih, karena ya ada sedikit perbaikan di videonya, di dalam penjelasannya. Kemudian kita pindah ke 32. C kita tadi udah 10. R3 belum. Nah, ini yang kita cari, tambah K2. Ingat yang di atas K2 ya. Pilih 5. Berarti R3 kita sama dengan 10 kurangi 5, berarti 5. Terakhir, 33, 19. Oke. R3 sudah ada 5. Tambah K3. Berarti K3 sama dengan 19 kurangi 5 atau 14. Oke. Sebenarnya di belakang sudah tepat perhitungannya ya, yang penjelasan saya yang depan yang belum, yang sedikit kurang tepat. Saya pikir ini K1 ya, padahal ini K2 tadi. Oke. Ini sudah tepat nih perhitungannya. Tinggal dipindahkan nilai K2-nya 5, R2-nya 15, ini 0, 5, 14, dan R1-nya pasti 0. Oke, sudah kita pindahkan di sini. Kemudian masuk langkah kedua. Langkah kedua apa tadi? Menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan. Ini langkah kedua. Indeks perbaikan. Dari mana? Dari sel yang kosong. Kosong kita berarti ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 sel kosong. Berarti kita hitung sel kosong 1, 1, 1, berapa lagi itu? 1, 2, 3, 2, 3, dan 3, 1. Dengan rumus apa? C kurang R kurang K. Di C-nya berapa di 21? 11. 20. R-nya berapa? 0. K-nya berapa? 0. Berarti sama dengan 20 yang pertama. 11. Kemudian kita masuk ke sel kosong kedua. 1, 3. Ini ya, 1, 3. 1, 3 C-nya berapa? 8. R-nya berapa? R-nya R1 0. K3 berapa? K3 14. Seperti ini berapa? Langsung kita hitung aja, berarti min 6. Kemudian 23. 23 dengan biaya 10. C-nya 10. R-nya berapa? R-nya berarti 15. Karena R2 ya, berarti 15. Berarti K-nya, berarti ini masuk K3. K3. Oke, berarti ini masuk K3, berarti 4 berapa hasilnya? Min 19. Terakhir, 31, berarti C kurang R3 kurang K1. Saya bikin gini deh, biar gampang. C-nya berarti 25, R3-nya berarti 5, K1-nya berarti 0. Berarti ini 25 kurang 5 berarti 20. Berarti nilainya 20, min 19, min 6, dan 20. Ingat tadi, berarti setelah langkah terakhir di yang kedua ini, tentukan nilai negatif terbesar. Baru masuk ke indeks distribusi, bukan indeks, masuk ke langkah ketiga, distribusi ulang. Berarti dari sini bisa disimpulkan kalau yang akan dilakukan distribusi ulang atau sel yang terpilih itu adalah 2.3 karena dia yang merupakan nilai negatifnya paling besar. Oke, kita mungkin akan cobakan di langkah ketiga. Ini di belakang ada ya. Oke, langkah ketiga. Berarti ini kita distribusikan ulang poin 2, 3. Cari jalur terdekat. Nah, ini saya nggak ulang panjang ya. Cari jalur terdekat ini. Beri tanda positif, negatif, positif, negatif. Kemudian pilih sel yang bertanda negatif. 2 ini. Pilih di antara 2 sel itu nilai atau angka distribusi paling kecil, berarti yang ini tidak termasuk. Kemudian lakukan operasi sesuai tanda. Kalau di sini langsung saya kerjakan, ini kan ada 10 nih. Oh ini yang baru ya. Ini 0 ya. Oh ini ada 10. Ini 0. Berarti ini 0 tambah 10. Ini berarti 40. Berarti ini 40 kurangi 10. Ini ada 10. Berarti ini 10 tambah 10. Yang ini ada 10. Berarti 10 kurangi 10. Jadi kalau di samping boleh juga bikin keterangan. Berarti yang baru itu 10 tambah 0 jelas. Berarti ini jadi 10. Ini jadi 10. Ini jadi 30 karena 40 kurang 10. Ini jadi 20 karena 10 tambah 10. Ini jadi 0 karena 10 kurang 10. Nah, yang bagian belakang. Oke. Bagian belakang ini adalah distribusi yang terbaru tadi. Ini dari 10 ini diperoleh dari 10 tambah 10. Ini diperoleh dari 40 kurang 10. Ini 10 tambah 10. Ini dari 10 kurangi 10. Nah, ini tabel iterasi atau tabel yang terbaru yang akan kita hitung kembali
kita hitung kembali nilai terisinya. Oke, kita hitung lagi nilai yang terisi. Apakah kemudian kita hitung nilai sel kosongnya, apakah semuanya sudah bertanda positif atau masih ada yang negatif. Kemudian kalau masih ada yang negatif, distribusi ulang, kemudian tentukan nilai R dan K kembali, uji sel kosong kembali. Jika sudah positif semua berarti sudah selesai. Namun jika belum, ya lakukan terus berulang-ulang. Langkah 1, 2, 3, ulang terus langkah 1, 2, 3. Tapi mentok perhatiannya fokus di langkah kedua. Apakah semuanya sudah positif atau belum? Kita lihat di contoh ini. Nah, di indeks perbaikan ini, semuanya ternyata sudah bernilai positif. Berarti ini sudah selesai. Sampai di sini distribusi ulangnya. Ya, berarti di sini sudah selesai angka distribusi ulang. Berarti ini sudah bisa kita simpulkan. Kita buat kesimpulan besarnya. Ini nggak saya catat di sini ya. Namun harus seperti di stepping stone nih. Ini mungkin stepping stone di sini masih ada ya kesimpulannya. Kita lihatkan dulu di depannya. Harus kesimpulan seperti ini ya. Harus dibuatkan. Berarti biaya pengiriman dari pabrik mana ke mana, biayanya berapa dengan total. Tidak langsung seperti yang di dalam modi ini. Tidak langsung seperti ini. Terakhir, tidak langsung. Oke, ini ketutup. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung aja di sini. Tidak boleh seperti ini ya. Tidak boleh langsung seperti ini. Berarti harus dirincikan. Ingat, berarti perhatian fokusnya di mana? Di sini. Jika sudah dilakukan perbaikan, berarti sudah jika sudah positif berarti sudah selesai. Tapi namun perbaikannya belum ada yang masih ada yang negatif, berarti dilakukan terus distribusi. Perhatikan sel isi atau menentukan nilai R dan K, kemudian uji sel kosong, distribusi. Gitu terus berulang-ulang, 3 langkah tersebut. Oke, ini videonya sudah terlalu panjang. Mungkin di dalam penjelasan kedua tadi ya saya ada kesalahan dikit dalam melihat nilai K1, K2-nya. Jadi ada video panjang yang sedikit salah nih, dikit. Tapi saya ulang juga gitu ya. Jadi tapi di langkah pertama pengujiannya semuanya benar, di yang pengujian kedua tadi yang sedikit salah. Jadi kalau ada yang keragu di pengujian kedua ya balik lagi di pengujian pertama itu sama persis. Prosesnya sama terus berulang sampai anggap pun kita punya pengujiannya 5 kali, 10 kali ya prosesnya gitu terus. Ya walaupun sudah saya sampaikan di kelas itu tidak akan terjadi beberapa kali. Saya sudah punya bank soal yang 1 kali perubahan jadi. Tapi tentu kita harus paham dulu prosesnya gitu ya. Walaupun diminta 100 kali perbaikan deh istilahnya, ya harus bisa juga gitu ya. Oke, video kali ini mungkin sampai di sini aja. Jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Ataupun bisa nanti karena kita ke mata kuliah ini masih tatap muka gitu ya, bisa ditanyakan di kelas ataupun ya grup kita juga ada gitu kan. Boleh bertanya di sana dan plus ingat di materi selanjutnya itu tidak lagi kasus yang sama, kasus yang berbeda dengan sedikit penyelesaian yang berbeda, jadi tidak kembali lagi kita fokus ke D sama dengan, sudah fokus ke materi baru, dengan cara penyelesaian yang sama. Jadi kita latihan aja lagi, tidak mengulang proses, tidak mengulang langkah-langkah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.